Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nurherawati, SSTNM. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Insan Cendekia Mandiri, Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Kimia Tekstil, NIDN 0403 05 8102. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pengendalian mutu dengan bobot 2 SKS yang dipelajari pada semester ganjil. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengendalian mutu, yaitu pertama, mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Yang kedua, mampu melakukan pengendalian mutu dalam proses industri dari awal hingga akhir produksi. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan pengujian berdasarkan prosedur dan standar, menganalisis, menginterpretasi, dan menerapkan sesuai peruntukan. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengetahui dan terampil dalam pengendalian proses tentang penggunaan peta kontrol, rencana sampling, memahami tentang produk dan hubungannya dengan standar kualitas, serta memberikan wawasan dalam pendekatan pengendalian mutu yang terpadu sehingga bisa menjadi bagian dari sistem manajemen mutu. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah dari pengendalian mutu, yaitu yang pertama, pengertian dan sejarah perkembangan mutu, kemudian yang kedua, organisasi QC, kemudian yang ketiga, QC dan tahapan QA, kemudian yang kelima, total quality control, kemudian yang keenam, metode Kaizen, kemudian yang ketujuh, itu berlangsung ujian tengah semester. Lalu yang ke-8 yaitu lanjut kembali dengan materi quality control cycle. Kemudian yang ke-9 teknik perencanaan mutu. Yang ke-10 alat pengendalian mutu atau yang biasa disebut dengan 7 tools. Kemudian yang ke-11 budaya kualitas. Yang ke-12 hubungan industrial Pancasila. Yang ke-13 standarisasi mutu, kemudian yang ke-14 dilangsungkan ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan membangun keakraban antara dosen dengan mahasiswa, di mana biasanya di awal perkuliahan itu saya akan membahas dulu mengenai kontrak perkuliahan, membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang akan berjalan. Termasuk di dalamnya menyampaikan topik pembelajaran dan tugas agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, dalam setiap pertemuan di awal, saya melakukan review pembelajaran yang fungsinya untuk mengingat atau merefresh kembali materi-materi pelajaran sebelumnya dan supaya bisa berlangsung melanjutkan materi-materi yang akan datang. Dalam proses untuk mengetahui pemahaman masing-masing dari mahasiswa terkait proses pembelajaran, perlu dilakukan pemberian berupa tugas, kuis, dan presentasi. Nah, demikianlah gambaran dari pembelajaran mata kuliah pengendalian mutu. Nah, adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery untuk proses penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa textbook, diantaranya yaitu yang pertama Manajemen Mutu dari Dr. Juharni MSI, terbitan 2017, kemudian ada Management 12 Edition United States Pearson Education dari Robin Stephen. Lalu selain tadi menggunakan textbook, saya juga menggunakan media online untuk mencari topik yang menarik sebagai bahan diskusi yang terkait dengan materi perkuliahan. Adapun strategi lainnya sebagai metode pembelajaran, biasanya saya menggunakan case method and collaborate
learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar. Nah, untuk selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang biasa digunakan yaitu grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran atau yang terkait dengan kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk yang terakhir, mengenai pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, terlebih dahulu saya jelaskan bobot penilaian dari mata kuliah, yaitu ujian akhir semester bobot terbesar 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, dan kehadiran 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan mata kuliah pengendalian mutu secara tatap muka atau offline. Mari kita bersama untuk bisa menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa pada Korlas, silakan Pak Haryo untuk kita pimpin doa dulu ya. Silakan. Sebelum melakukan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa untuk percaya dan keyakinan kita. Untuk itu berdoa mulai. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tools of quality control. Tapi sebelum kita nanti masuk ke sini, terlebih dahulu sedikit review ya untuk materi yang pekan kemarin, biar nge-refresh gitu. Semoga masih pada ingat. Kemarin kita terakhir mengenai QA. Ya, pertemuan ke-9 kemarin mengenai QA, dan ini kan kita pertemuan ke-10. QA, ada yang masih ingat apa itu QA? Silakan. Oke. Quality assurance. Quality assurance tugasnya apa saja? Sampai dari hulu sampai ke hilir. Oke, menjamin produk dari mulai masuk finish sampai finish. Dari hulu ke hilir ya. Nah, tools ini menurut kalian ini harus tidak wajib untuk diketahui dan dipahami serta dimiliki kompetensinya oleh mereka yang duduk di divisi QA. Perlu atau tidak? Perlu. Adakah di sini yang berpengalaman di divisi QA? Ada. Silakan siapa? Ada. Oke. Selama ini Pak Lupi, apa saja yang sudah pernah dipakai dari 7 tools ini? Paling seksi, diskon, sama hampir 7-nya dipakai. Oh, bagus ya. Sampai 7-7-nya juga dipakai ya? Oke, semuanya dipakai ya. Berarti kalau begitu sudah paham? Sudah berjalan. Itu sudah lama diterapkan di bagian QA-nya? Dari tahun 2012 mulai. Oke, ya. Baik kalau begitu. Ya, kita mulai saja ya untuk pertemuan ke-10 ini. Di mana nanti di sini kita akan mempelajari mengenai 7 tools atau 7 alat pengendalian mutu yang tentunya nanti ini tujuannya adalah untuk perbaikan mutu. Ya, diharapkan nanti daripada capaian pembelajaran yang diharapkan itu adalah supaya mahasiswa bisa mengetahui macam-macam daripada 7 tools, begitu pula dengan aplikasinya untuk di dunia industri ya. Nah, terutama kalian di sini kan kebanyakannya adalah di manufaktur tekstil. Ini sangat penting sekali. Ya. Baik, mari kita mulai. 7 tools. 7 tools ini adalah merupakan salah satu daripada kekuatan dalam manajemen kualitas. Kenapa?
ini merupakan suatu kekuatan karena ini merupakan alat yang nantinya bisa untuk memperbaiki bila mana ada banyak kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan mutu produk gitu ya. Nah, sebelum nanti kita membahas, di sini perlu kalian ketahui bahwa yang namanya Seven Tools ini itu dia memiliki suatu era atau evolusi. Nah, Ishikawa itu memperkenalkan dia itu Seven Tools itu dipakai untuk perolehan data-data numerik. Tahu arti numerik? Yaitu? Ayo silakan yang tahu numerik. Apa Bu Yuli? Data Angka, oke. Data yang berdasarkan angka. Nah, yang akan kita pelajari dulu di sini adalah 7 alat dasar daripada manajemen kualitas. Jadi yang berhubungan dengan numerik. Nah, sedangkan untuk nanti yang berhubungan dengan 7 alat yang baru ini, insya Allah kita akan pelajari di pekan depan. Ya, baik. Nah, ini yang disebut dengan 7 Basic Tools of QC itu biasanya itu terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan dengan statistik. Ya, nah, di mana nanti alat bantu ini akan bermanfaat untuk memetakan lingkup persoalan, menyusun data dalam suatu diagram-diagram. Nah, kemudian nanti akan menelusuri berbagai macam penyebab suatu persoalan. Dan untuk nanti supaya didapatkan hasil yang terbaik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, di sini check sheet itu adalah salah satu metode untuk memperoleh data dalam bentuk daftar-daftar. Ya, nanti yang daftar tersebut terdiri dari pertanyaan atau pernyataan. Ya, jadi tidak selalu hanya pernyataan, tapi pertanyaan juga boleh. Gitu ya, pertanyaan atau pernyataan yang nanti ingin kita cari tahu atau kita selidiki. Ya. Nah, kita nanti masukkan dia ke dalam suatu tabel dan kemudian kita akan melakukan suatu checklist atau checking, gitu. Ya. Nah, untuk di sini saya sudah menghadirkan di sini contoh check sheet untuk proses. Ya. Nah, silakan untuk dilihat di sini. Misalkan di sini kita akan meninjau berat kotor dari suatu produk, katakanlah di sini mungkin kain ya. Nah, kita akan lihat di sini ada tertera apa saja di check sheet-nya. Dia harus tertera yang namanya nama produk itu apa, lokasi yang dimaksud apa? Area apa maksudnya? Area bagiannya. Misalkan contohnya? Oke. Ya, misalkan bagian pre-treatment, bagian dyeing gitu ya, bagian finishing gitu, itu lokasinya. Kemudian hari dan tanggalnya ya. Nah, kemudian setelah itu waktu itu perlu. Waktu juga, kemudian pekerjanya siapa atau operatornya siapa, pengawasnya, supervisornya siapa, kemudian dilakukan paraf ya. Nah, stratification diagram ini dia itu adalah diagram yang biasanya itu berguna untuk menguraikan atau mengklasifikasikan persoalan. Ya, jadi awalnya kita itu menemui permasalahan di pabrik itu kan banyak ya, permasalahan di pabrik itu banyak sekali. Nah, seolah-olah digambarkan itu kalau di pabrik itu kan seperti ini. Nah, jadi permasalahannya banyak, tidak beraturan. Nanti kalau kita menggunakan metode stratification, permasalahan di pabrik ini akan kita kelompokkan, akan kita istilahnya grouping ya, kita grouping supaya kita bisa lebih mengetahui mana saja permasalahan-permasalahan atau persoalan yang terjadi di lapangan untuk kita atasi lebih dulu. Nah, kan kebayang ya oleh kita di sini bisa terlihat campur aduk semuanya. 3 sampel kapas, rami dengan rayon, dia mengalami cacat. Nah, di sini juga sama mengalami cacat, tapi semuanya berkumpul, tidak terklasifikasikan. Umpama misalkan tidak begini, yang kumpul di sini misalkan yang cacatnya krismak semua sesuai dengan studinya, enggak gitu kan ya. Nah, tapi ini kan bercampur-campur semua. Nah, akhirnya dengan adanya istilahnya terjadi cacat yang sangat variatif seperti ini, kita tidak bisa menentukan mana yang harus kita proses lebih dulu, maka gunakanlah stratification. Dari stratification akhirnya nanti kita bisa mengekstrak gitu ya. Mengekstrak dia di grouping, kita bisa lihat di sini. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan jadinya bagaimana? Silakan. Bu Yuli. Ayo. Gimana kesimpulannya? Nah, gimana nih kesimpulannya? Yang ini, oke, siapa yang mau jawab yang ini dulu? Kan, coba Febri bisa terjemahkan ini yang kedua?
rayon mengalami prisma, kemudian mengalami juga batch-nya dari dashboard. Die spot. Ya. Kotor Oke. paling banyak. Warna kotor ya. Jadi di sini rayon mengalami cacat krisma, kemudian mengalami warna die spot, kemudian di sini mengalami warna kotor. Oke, ya. Mengelompokkan yang namanya stratifikasi ini ya, itu bisa dari jenis kesalahan, bisa dari penyebab kesalahan, bisa dari lokasi kesalahan, bisa dari bahan yang digunakan, dari waktu pengerjaan dan lain-lain. Jadi nggak selalu tadi kita misalkan berpatokan pada pada hanya misalkan ini kalau warna tidak oke kan biasanya berhubungan nanti dengan die stop misalkan ya gitu. Tidak hanya selalu itu. Lokasi kesalahan bisa jadi. Mungkin kita mengidentifikasi kesalahannya ada pas di bagian treatment persiapan penyempurnaan mungkin begitu. Ya. Jadi bisa bermacam-macam. Tapi yang pasti nanti dengan stratifikasi masalah itu akan lebih terkelompokkan. Kita mengetahui mana yang prioritas. Nah, diagram kontrol ini nanti untuk memahami bahwa apakah proses manufacturing ya yang terdapat pada perusahaan tersebut itu masih ada dalam batas kendali atau tidak. Gitu. Jadi misalkan seandainya terjadi suatu penyimpangan atau misalkan terjadi suatu cacat produk atau kerusakan, cacat produk tersebut atau kerusakan tersebut masih dalam batas kendali atau tidak. Nah, kalau misalkan masih dalam batas kendali, itu nanti dia ada di sini. Nah, khas daripada P-chart ini kita nanti harus menentukan dulu yang namanya UCL, UCL. UCL itu apa? Ada yang tahu UCL? Upper Control Limit. Jadi ada UCL, ada CL, ada LCL. Kalau LCL apa? LCL. Lower Control Limit. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti dia out of ini berarti menunjukkan tidak terkendali. Baik dia itu pada batas atas maupun dia pada batas bawah. Kenapa harus ditentukan ada batas atas, batas bawah? Misalkan begini. Di suatu PTX dia menentukan yang namanya maksimum daripada daripada persentase cacat yang diizinkan itu adalah 2%. Nah, lalu bagaimana kita mengkorelasikan ke sini? Kenapa harus ada UCL, ada LCL? Itu gimana? Jadi plus minus dari standar yang kita tentukan. Kalau misalnya standarnya 2%, dia harus masuknya plus 2% itu berarti minus 2% itu. Oke, ya tepat sekali ya. Wah, mantap. Expert ini. Expert ini ya. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan seandainya dia berada di atas tadi plus daripada 2%, maka dia itu sudah out ya. Sudah dikatakan tidak terkendali. Kalau misalkan dia ada di bawah berarti dia juga sama. Sudah tidak terkendali. Nah, seperti itu. Kurang lebih. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Nah, the last ya. Kita mempelajari tentang fishbone diagram. Kalian pasti kalau yang begini sudah nggak aneh ya, kan tulang ikan ya, tulang ikan ya. Oke ya. Nah, diagram tulang ikan ini juga ada yang menyebut dia sebagai cause and effect diagram, ada juga yang menyebut sebagai diagram Ishikawa. Apa sih fungsinya fishbone ini? Dia itu biasanya kita untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Pertama, kalau kita akan menggunakan fishbone, kenali dulu masalahnya apa. Jadi identifikasi dulu oleh kita masalahnya apa. Oke, ambil salah satu contohnya lagi tadi dari jenis cacat tadi, boleh? Krismak misalkan ya. Krismak. Krismak itu artinya apa? Ada suatu lipatan yang merujuk pada kusut ya. Nah, lipatan yang merujuk pada kusut. Nah, identifikasi masalahnya adalah krismak. Nah, lalu kita itu akan melakukan suatu penetapan alternatif terjadi krismak tersebut. Maka dilakukanlah suatu brainstorming. Tentu oleh mereka pihak yang terkait dan expert di dalam masalah tersebut. Nah, nanti dari situ kita tetapkan masalah-masalahnya apa sampai akhirnya kita berunding dari brainstorming tadi, tetapkan penyebab daripada efek tersebut dari krismak tersebut itu apa.
Ya, Gitu. penyebab. Ingat patokannya, metode untuk fishbone, manakala kita akan membuat suatu unsur daripada kaus, itu adalah bisa menggunakan berapa M? Ada yang ingat? Oke, apa aja itu? Man, mesin, oke, metode, material, kemudian measurement boleh. Ya. Measurement ya. Ya, Nah, measurement. baik sampai di sini. Kalau memang sudah paham, kita coba Ayo. ada satu piece ya. Ada yang Nah, expert. dari cacat yang tadi, coba ya kita lihat. Boleh tolong dibuat suatu diagram fishbone dari cacat ini. Silakan diambil salah satunya saja, boleh. Yang mana kita untuk supaya lebih paham ya, kita belajar bersama-sama. Nah, silakan. Ada yang mau jadi volunteer di sini untuk membuat diagram fishbone? Salah satunya saja dipakai. Silakan. Boleh? Silakan Febri. Boleh tentang ini warna tidak oke. Oke, boleh. Shade variation? Ya, Oke. Oke, boleh. Shade variation. Fishbone, ya, silakan. Gunakan tolok ukurnya tadi ya. Boleh 5 tolok ukur tadi. Oh, sempurna. Sempurna sekali tulang ikannya ya. Misalkan persiapan, berarti maksudnya ke metode. Metode. Kalau misalkan kita mau sebutkan bahwa efek itu dari persiapan, berarti adalah metode. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan causes ya. Nah, penyebab kita pilih satu unsurnya adalah mesin. Mesinnya kenapa? Kalau man-nya kenapa? Metodenya kenapa? Jadi diurai dulu apa penyebabnya dari mesin tersebut. Mesinnya kenapa? Boleh misalkan kita mau punya satu asumsi ya, penetapan boleh 1, boleh 2, boleh. Silakan. Mungkin dari uang tidak stabil dari Boleh ditulis saja. Oke, Oke, silakan. Mau lebih banyak asumsi itu akan lebih baik karena nanti untuk kepentingan brainstorming, nanti menetapkan mana yang paling kuat. Oke. Silakan. Metodenya bagaimana nih? Metode yang dipakai untuk pada saat proses tersebut. Boleh mau ngambil asumsi misalkan mungkin ketika awal persiapan atau ketika terjadi proses dyeingnya, silakan. Sebelum dyeing Yang mana? Scoring atau bersih itu. Nah, itu bisa tadi asumsinya mungkin misalkan dari proses scoring yang misalkan kurang bersih. Kurang baik ya, hasilnya tidak bersih. Oke. Setidaknya 2 saja, tidak apa-apa. Oke, ya. Sudah ada semua data? Silakan para ahli untuk brainstorming. Kira-kira yang mana? Gimana expert? Silakan expert. Ayo. Sesuai itu cuma penilaian. Ayo silakan berpendapat yang mana. Nanti supaya kita bisa menarik ternyata causes of the shade variation is atau are apa? Silakan. Suhunya dulu. Oke, suhu tidak tercapai. Berarti suhu dalam proses dyeingnya tidak tercapai. Oke. Bisa ditulis suhu, tulis saja suhu. Nanti mana yang tidak mana suhu misalkannya tidak tercapai. Berdasarkan pengalaman Bu Yuli begitu ya. Suhu tidak tercapai. Oke. Kalau uap tidak stabil mungkin atau tidak? Kalau nozzle? Menimbulkan efek juga ke warna. Kurang merata. Oke, ya. Nah, baik. Untuk sementara setuju dengan 3 ini? Setuju. Bisa menjadi suatu penyebab. Ya, bila. Oke. Kemudian dari metode, misalkan metode scoring. Apakah bagaimana scoring? Kira-kira kalau scoring tidak baik, apakah betul akan menimbulkan daripada warna tidak oke? Apalagi itu ya, sudah jelas. Pengalaman melakukan ini. Kemudian tidak sesuai SOP, pasti ya, banyak yang dilanggar. Ya, oke. Jadi, berarti dari semua ini yang sudah ada di sini, apakah sudah cukup sampai di sini saja? Misalkan apa? Material, oke, sok boleh dimasukkan material. Ya, misalkan material. Oke. Bahan baku tidak sesuai. Material bagaimana?
Die-stuff-nya misalkan dia die-stuff tidak sesuai. Oke, die-stuff tidak sesuai. disperse pakai di Oke, tidak sesuai. Kemudian bisa jadi juga dari penggunaan auxiliaries, bisa masuk? Bisa, Oke, bisa. auxiliaries ya, misalkan. Ya. Penggunaan auxiliaries. Auxiliaries. Nah, ini nanti ketika kalian sudah menetapkan semua ini, apakah sudah selesai sampai di sini? Tidak. Bagaimana selanjutnya? Nah, berarti lakukan investigasi. Nah, dari semua ini silakan lakukan investigasi di lapangan. Betulkah asumsi ini? Nah, nanti dari hasil investigasi lapangan di situ akan lebih diperkuat manakah yang menjadi penyebab daripada efek tersebut. Oh. Misal, mungkin nanti bisa saja bukan ternyata dari mesin, berarti mesin normal oke, sih. mesin berarti coret ya, cross ya, tidak gitu. Misalkan dari sini, Die-stuff, oh ternyata ada memang dari die-stuff yang tidak sesuai gitu ya. Setelah diinvestigasi juga misalkan dari persiapan, oh ternyata enggak, scoring oke gitu ya, enggak terjadi air proses juga sudah dicek oke juga. Nah dari main operator ternyata selama ini kerjanya bagus gitu. Nah berarti kita semuanya hilangkan, dapatlah kita ini die-stuff yang tidak sesuai juga dengan penggunaan auxiliaries-nya, begitu. Paham ya? Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Febri ya. Ya. Nah, baik. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk materi sampai tadi ke apa? Sampai ke fishbone. Ya. Di sini silakan ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada Bu. Silakan. Dari ketujuh seven tool ini kan, apakah di perusahaan saat ini tuh masih digunakan semua ketujuh langkah ini, toolnya ini, itu teh ada yang misalkan, oh yang ini mah nggak dipakai, yang ini mah udah dipakai. Nah, rata-rata di perusahaan itu masih digunakan semua atau enggak Bu? Nah, itu ya, bagus pertanyaannya. Tentunya tidak semua digunakan. Oh. Tidak semuanya digunakan sesuai dengan kepentingan. Nah, di sini saya pernah membuat salah satu jurnal mengenai penanganan cacat di PTX. Tapi maaf, itu tidak bisa menyebutkan PT-nya apa. Karena ini kan saya apa ya, hubungan dengan apa istilahnya privacy. Ya. Nah, PTX tersebut itu banyak mengalami cacat. Nah, cacatnya variasinya tinggi. Ya. Berbagai macam cacat itu ada di sana. Nah, akhirnya waktu itu melakukan penelitian di PTX tersebut, kita menggunakan kurang lebih sekitar tiga metode ya. Itu yang pertama itu kita lakukan dulu check sheet. Nah, jadi check sheet dulu yang pertama. Kemudian setelah check sheet itu adalah kita gunakan histogram. Dari check sheet tersebut kita gunakan lagi histogram supaya apa, nanti dari histogram diketahui mana yang cacat tersebut paling tinggi. Nah, dari histogram tersebut masuk ke diagram pica. Dari cacat-cacat tersebut apakah dia itu masih dalam kendali atau sudah out of control. Nah, terakhir, nah itu kan untuk tiga itu untuk yang statistiknya. Nah, sebetulnya kalau fishbone ini dia statistik atau bukan? Bukan berdasarkan numerik ya. Kalau fishbone itu adalah berdasarkan verbal. Oke, sebetulnya verbal maksudnya. Nah, dari ketiga statistik tersebut tadi sudah dilalui semuanya, diperkuat dengan fishbone diagram. Jadi hanya menggunakan tiga statistik dan satu yang itu sudah ketemu di mana, dan ternyata memang di perusahaan tersebut cacat yang terjadi sudah out of control, sangat jauh sekali. Dia mengalami banyak keluar di luar batas kendali, baik untuk upper dan lower. Sudah ketemu dengan empat metode bisa. Tapi memang diharapkan semua yang terkait di bidang terutama QC dan QA itu harus mengetahui daripada sektor ini. Ditambah harus bisa disupport dengan program yang ada seharusnya. Tapi paling tidak, at least sedikitnya dia mengetahui bagaimana menggunakan Excel. Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai new second tools, gitu kan. Seperti biasa nanti kita akan adakan lagi kembali reviewnya supaya refreshing diingat kembali. Jadi nanti jangan sampai basic second tool atau all second tool lupa.
nyungnya datang, nanti lupa lagi. Ya, baik kalau begitu terima kasih ya atas waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.